Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarhi manzumah Baqaratul Ta'rif bil muhimmi min at-tasrif dari Syekh Hamad bin Ahmad Al-Jakani Syinqiti rahimahullahu taala. Pada pertemuan terdahulu kita sudah menjelaskan terkait dengan wazan faula dan apa? Faila dan faula dan fa'ila. Baik. Kesimpulannya kemarin faula apa mudhari'nya? Satu, ya saja. Untuk fa'ila asalnya mudhari'nya apa? Asalnya yaf'alu. Kenapa? Karena harokat ainnya mali dan mudhari' tidak boleh sama. Jadi kalau fa'ila asalnya yaf'alu. Ada juga yaf'ilu. Nah, yaf'ilu. Baik. Sebelumnya fa'ula yaf'alu itu kapan dipakai? Mananya apa mananya? Faula yaf'ulu pada apa? Pada apa? Iya, pada sifat-sifat yang apa? Pada fiil-fiil lazim yang merupakan sifat bawaan yang selalu menetap pada diri seorang. Siji ya, saya ya kan begitu. Itu faula. Contohnya hasuna yahsunu. Ya, 6. Kemudian qala yaqulu, qasura yaqsuru dan seterusnya. Kalau fa'ila yaf'alu dipakai pada apa? Kebanyakannya dua. Pertama, laun warna dan yang kedua arad, yakni sifat tapi bukan sifat bawaan. Contoh warna kayak sawida yaswadu. Ya. Baik. Ba'da yabibu. Nah, hamira yahmaru. Atau arad marida yamradu. Jelas ya? Ghadiba yaghdabu. 6. Fariha yafrahu. Itu asalnya. Tapi ada yang syadz keluar menjadi fa'ila yaf'ilu. Ini kemarin sudah disebutkan ya, beberapa contoh yang keluar oleh musannif rahimahullah, yaitu warisa, warima, waliya, wathiqa, wariya, wari'a, wafiqa, wamiqa. Ini semua apa? Failanya yaf'ilu mudhari'nya. Warisa yarithu, warima yarimu, waliya yali, wathiqa yathiq. 6. Yathiqu, wariya yari, ya, wari'a yari'u, wafiqa yafiqu, wamiqa yamiqu. Baik. Ini semua awalan waw ya. Apa namanya? Mu'tal. Apa namanya? Kalau huruf pertamanya mu'tal? Apa? Misal. Kemudian ada yang dua wajah, yakni fa'ila tapi bisa dibaca yaf'alu, bisa dibaca yaf'ilu. Contohnya di sini hasiba ya'isa, apa itu? Yang kedua naima, yang ketiga ba'isa. 6. Waghira wahira waliha wahila. Terus ya bisa ya'isa. Ini tadi yang kedua ba'isa ya. Yang ketiga ba'isa. Baik. Ini semua boleh dua wajah. Hasiba yahsabu yahsibu, naima yan'amu yan'imu, ba'isa ya ba'asu ya ba'isu, waghira ya yaugharu yaughiru, ya yagharu yaghiru. 6. Kemudian seterusnya ya, wahila yahalu yahilu. Baik.
Berikutnya sekarang yang ke-12. Sekarang kita pindah ke fa'ala. Nah, fa'ala ini yang paling banyak. Fa'ala. Fa'ala modelnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yang paling banyak fa'ala adalah yaf'ilu. Yang kedua, apa kira-kira? Hah? Yang mana yang syad? Yang mana yang paling jarang? Fa'ala. Yang paling jarang apa pasangannya? Hah? Apa? Yaf'alu yang paling jarang. Kenapa paling jarang yaf'alu? Karena asalnya tidak boleh sama ainnya dengan ainnya, kan begitu asalnya. Ain madi tidak boleh sama dengan ain mudhari, itu asalnya. Kalaupun bisa maka jarang. Paham ya? Sama kayak ini. Fa'ilah kebanyakannya yaf'alu, ada yang itu tapi jarang. Nah, di sini yang kedua berarti apa? Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Ini yang paling jarang ini, fa'ala yaf'alu paling jarang. Ya. Sudah ya? Sebelum kita masuk ke kapan fa'ala yaf'ilu, kapan fa'alanya yaf'ulu, kapan fa'alanya yaf'alu. Nah, di sini kita mau jelaskan pembagian fi'il dulu. Fi'il terbagi jadi 2. Yang pertama sahih, yang kedua mu'tal. Yang pertama sahih, yang kedua mu'tal. Apa itu fi'il sahih? Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf-huruf aslinya tidak ada huruf illah. Fi'il dikatakan sahih kalau huruf aslinya, apa huruf aslinya? Fa-nya, ainnya, lamnya. Kalau dia sulasi. Kalau dia rubai, fa'lala, fa, ain, lam, aslinya. Pokoknya huruf aslinya tidak ada yang huruf illat. Namanya fi'il apa? Sahih. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu dari huruf aslinya huruf illat. Ada berapa huruf illat? Huruf illat ada 3. Alif, waw, ya. Jadi kalau ada huruf, ada fi'il madi, huruf aslinya adalah alif atau waw atau ya, maka dinamakan mu'tal. Ingat ya, alif bukan hamzah, alif. A, U, I, mu'tal. Baik. Jadi kalau ada fi'il salah satu huruf aslinya adalah alif atau waw atau ya, maka namanya fi'il mu'tal. Kalau tidak ada, maka namanya fi'il sahih. Ini beda definisinya sahih dengan mu'tal dalam nahwu ya. Kalau nahwu kan sahih dengan mu'tal cuman berbicara huruf terakhir. Mu'tal alif artinya huruf terakhirnya alif gitu. Itu beda dalam shorof. Beda dalam shorof istilah mu'tal ini. Baik. Sudah. Jadi baik. Contoh misalnya, kalau kita katakan doroba, ini fi'il sahih atau mu'tal? Fi'il sahih. Kenapa fi'il sahih? Doroba tidak ada au, waw, ya. Namanya fi'il sahih. Kenapa? Karena huruf-hurufnya tidak ada yang huruf illat. Kalau kita katakan misalnya ba'a, membeli, sahih atau mu'tal? Mu'tal. Kenapa? Ada yang alif, yaitu ain fiilnya. Ini fa fiil, ain fiil, lam
fiil fa'ala. Nah, contoh saja, paham ya? Jadi kalau sahih adalah fiil yang semua huruf aslinya itu karena huruf tambahan pasti ada huruf illah. Huruf aslinya itu yang dilihat. Jadi kalau misalnya kita bilang misalnya apa? Istaghfara. Dia minta ampun. Fiil sahih atau mu'tal? Lihat fiil aslinya saja, mana huruf aslinya? Ghaib, fa, ra, asli semua. Karena alif yang di depan itu alif tambahan, dan ditengok, bukan kita dinilai. Baik, jadi istighfar asalnya ghafara itu semuanya fiil sahih. Baik, saya kira jelas. Jadi fiil sahih adalah fiil yang huruf aslinya tidak ada waw atau ya, tidak ada yang huruf illah. Huruf illah cuma 3. Dan fiil mu'tal adalah fiil yang salah satu, minimal salah satu atau mungkin ada 2. Ya, ada 2. Biasanya 1 normalnya. Mu'tal adalah fiil yang salah satu hurufnya ada yang huruf illah. Contohnya lain apa lagi? Ada. Ini sahih atau mu'tal? Lagi? Mu'tal. Kenapa? Ada hurufnya yang illah, yaitu huruf waw, fa fiilnya. Baik. Sekali jelas. Kemudian sahih terbagi menjadi 3. Apa itu? Nah, pertama. Ayo pertama. D. Ilham. Pembagian dasar lebih apa? Mahmuz. Pertama mahmuz. Kedua. Yang kedua. Mudha'af. Ketiga. Apa ketiga respon? Apa yang ketiga? Mahmuz, mudha'af, satu lagi. Yang paling utama justru antum belum sebut. Apa ya? Paling pertama. Alim. Nah. Mahmuzun, mudha'afun, dan salim. Apa itu mahmuz? Perhatikan, mahmuz dari kata hamzah. Hamzah, mahmuz. Artinya fiil sahih mahmuz adalah fiil yang salah satu hurufnya ada yang hamzah. Gampang ya? Nah, namanya apa? Salah satu hurufnya ada yang hamzah, namanya mahmuz. Tapi ingat, sahih tidak boleh ada huruf illat. Tidak boleh ada huruf illatnya, dan salah satunya huruf hamzah, namanya mahmuz. Mudha'af, cara mengingatnya gampang. Mudha'af ada pakai tasydid, berarti ada tasydidnya. Berarti fiil mudha'af fiil yang apa? Yang ada tasydid. Yang ketiga salim. Salim itu fiil sahih yang tidak pakai hamzah dan tidak pakai tasydid. Kosong dulu. Salim. Salim artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari hamzah, selamat dari tasydid. Paham? Tinggal contoh. Contoh mahmuz, misalnya apa fiil madi hamzahnya? Akala. Apa lagi? Yang di tengah-tengah dulu. Tengah-tengah ini kan hamzahnya di depan. Hamzahnya di tengah apa? Hamzah yang di tengah. Nah, itu bukan hamzah, itu alif. Apa? Sa'ala. Yang ketiga tadi apa? Mala'a. Mahmuz. Baik.
Hamzah di depan, hamzah tengah, hamzah di akhir. Dimanapun hamzahnya namanya apa? Mahmuz. Tapi ingat, tidak boleh ada huruf ilah padanya. Ini temannya kaf dengan lam, temannya sin dengan lam, mim dengan lam. Yang kedua tasdid mudha'af. Contohnya syadda. Syadda. Apa lagi? Farra. Apa lagi? Hah? Marra. Ayo marra atau manda namanya, manda. Nah, mudha'af namanya ya kan? Yang ketiga salim. Salim itu tidak ada hamzah, tidak ada tasdidnya, ya. Normal, jalasa. Ya, doroba, syariba. Baik. Masa salim. Tidak ada hamzahnya, tidak ada tasdidnya. Yang itu dulu, nanti ditulis, diikuti dulu, pahami. Sudah ya? Itu lagi, fi'il sahih, fi'il yang huruf aslinya tidak ada ilah. Mu'tal adalah apa? Fi'il yang salah satu huruf aslinya ada yang huruf ilah. Apa itu huruf ilah? Ini alif, waw atau ya? Alif, bukan hamzah. Alif. Nah, yang sahih ada 3, mahmuz, mudha'af, salim. Mahmuz itu salah satu huruf aslinya ada yang hamzah. Kalau mau dilupa ya ingat saya mahmuz, hamzah. Dari kata hamzah. Mahmuz artinya yang pakai hamzah. Yang kedua mudha'af, yakni yang didouble. Dhaif itu artinya yang double. Mudha'af yang double, artinya yang di tasdid. Salim artinya selamat dari dua-duanya. Baik. Mu'tal juga terbagi 3. Terbagi berapa? 3 ke 4. Kita menjadi 3 ke 4. Nah, baik. Yang pertama, misal. Yang kedua, ajwab. 3, naqis. Yang keempat, khafif. Baik, 4. Nah, mu'tal adalah fi'il yang salah satu hurufnya huruf apa? Huruf illah. Paham ya? Nah, sekarang gampang rumusnya, tinggal dari awal. Kan ada 3 huruf ya. Berarti imma huruf illahnya di awal, atau huruf kedua, atau huruf ketiga. Kan begitu ya? Nah, kita mulai dari awal. Misal itu adalah huruf illahnya di awal. Fa fi'ilnya adalah huruf illah. Contohnya apa? Wajada, wa'ada. Lagi? Warasa. Nah, kita ambil yang lain. Ya bisa. Ya juga kan huruf illah ya. Ya bisa. Baik. Sudah. Ini misal. Kenapa misal? Huruf pertamanya huruf illah. Waw, ya. Biar lebih jelas namanya. Akala, sa'ala, mada. Syadda. Tapi ini mada tadi. Ini wow. Nah. Yang kedua ajwaf, artinya jauh. Jauh artinya lubang. Lubang di tengah-tengah. Berarti apa? Apa? Kalau lubang di tengah-tengah, berarti huruf ilahnya di mana? Di huruf kedua di tengah-tengah. Huruf asli, huruf ilah, huruf ilah. Huruf asli lagi. Huruf sahih maksud saya. Contoh. Qala, ba'a, terus apa lagi? Sara. Baik. Naqis artinya kurang. Kurang artinya apa? Kenapa dikatakan kurang? Karena dia bisa dihilangkan. Berarti dia apa? Huruf ilahnya di mana? Paling akhir di lam fiilnya.
Contoh Roma, da'a. Lagi. Roma, da'a sama Gaza. Tahu apa? Khosyiyah. Ya, biar kita lihat yang lain. Khosyiyah. Baik, lihat huruf ilatnya. Ini di huruf kedua. Ola, ba'a, sar. Ini Roma, da'a sama khosyiyah. Yang ketiga, yang keempat, lafif. Lafif ini fiil yang di situ huruf ilatnya ada dua. Ada dua apanya? Yang lainnya satu. Lafif sendiri dua. Dari kata laffa, laffa artinya apa? Laffa melipat. Jadi asalnya satu bagian ketika dilipat menjadi dua. Nah, isyarat bahwa huruf ilatnya ada dua. Bahasa Arab itu gampang ya. Bahasa Arab itu sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau mau menghafal satu lafaz, tahu apa artinya dulu mananya supaya nyambung. Kayak Hamzah, Mahmud, Hamzah berarti ada fiilnya yang Hamzah dan seterusnya. Lafif ini ada dua. Lafif yang pertama apa? Makrun. Yang kedua mafruq. Makrun artinya huruf ilatnya dempetan. Dempetan artinya huruf ilahnya adalah ain dan lam fiil. Ain dan lam fiil berdempetan huruf ilahnya. Sementara mafruq farq, terpisah. Yakni yang menjadi huruf ilah adalah fa dengan lam. Ainnya tidak. Contoh makrun. Makrun. Huruf kedua dan huruf ketiganya ain fiil dan lam fiilnya huruf ilah. Contohnya Laqa. Waqa. Lagi. Ro'at. Makrun. Iya sudah waqa. Terus waqa. Makrun dulu. Nah waqa. Rawa. Rawa. Terus apa lagi? Rawa. Yang terakhirnya waw dengan iya atau alif. Di sini terakhirnya waw dengan apa? Waw dengan alif. Ain fiilnya sama apa? Lam fiilnya huruf ilah. Berikutnya sawiyah. Baik. Mafruq tadi ya, waqa. Terus waliyah. Waw dengan ya, waw dengan alif. Apalagi wafa. Wafa. Ini waqa pakai qaf. Dah. Huruf ilahnya makrun bergandengan qarin bergandengan dan mafruq artinya pisah. Waw dengan alif. Waw dengan ya. Waw dengan alif. Tengah-tengahnya ada huruf shahid. Baik. Ini taksim seperti ini sudah di luar kepala sudah. Teman yang sudah belajar apa namanya? Kitab tasrif masa taksim begini masih di dah.
Enggak, yang dulu. Ini anak tulis dulu nanti tulis keluar ya. Dia ambil gambarnya dulu. Baru di share di grup gimana? Ambil gambarnya. Share di grup baru disalin. Salin dulu pelajaran aja. Kalau ada yang seperti ini, ada yang lama apa di pelajaran manapun, dia ambil gambar share di grup. Tapi ingat dicatat di luar kelas. Yang dibiarkan. Ya. Jelas kan? Dipotong lebar kalau bisa. Wait, kalau yang nggak muat semua. Dah? Ya. Nah, sengaja kita bahas ini karena kita perlukan yang kita perlu yang ini. Kita mau bahas ini sekarang di pembahasan kita. Sekalian kita jabarkan semuanya karena nanti akan dibutuhkan semua. Ya. Yang kita membutuhkan yang mudhaf. Apa itu mudhaf? Fiil sahih yang tasydid. Ada tadhif padanya. Itu yang kita butuhkan. Terkait dengan pembahasan kita fa'ala ya, yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ulu sama fa'ila yaf'alu. Baik, coba baca di bait yang ke-12. Qala rahimahullahu taala yuksaru ati fa'alal maftuhi fi wa wi fa'in aw lazimin mudhaffi aw ya'iyan fi ainihi aw lamihi rawihi ma la raiba fi indimamihi wawihi ma la raiba fi indimamihi. Baik. Kata beliau rahimahullah, sekarang fa'ila ya, fa'ala. Beliau mulai dengan fa'ala yaf'ilu. Karena ini yang paling banyak. Fa'ila yaf'ilu. Kapan fa'ala yaf'ilu? Kapan fa'ala mudaratnya yaf'ilu? Kata beliau yuksaru ati fa'alal maftuhi. Di kasrah. Ya, di kasrah yang datang pada fa'ala yang di fathah fa'ala. Ya. Yakni di kasrah mudareknya fa'ala yaf'ilu. Kapan fa'ala yaf'ilu? Kata beliau fi wawiyin fi wawifan aw lazimin mudhaffi. Yaitu kalau fa fiilnya berupa huruf waw. Fa fiilnya berupa huruf waw aw lazimin mudhaffi atau fiilnya fiil lazim dan mudhaf. Baik. Jelas ya? Aw ya'iyan fi ainihi aw lamihi. Nah, atau ain fiilnya atau lam fiilnya adalah huruf ya. Ain fiil atau lam fiilnya adalah ya. Baik. Jadi ini
Baik. Apa dulu? Coba pikir kamu. Perasaan Agil baru kemarin-kemarin ya. Pikir lagi. Baik. Di sini beliau menyebutkan 3 keadaan kapan fa'ala dibaca fa'ila. Fa'ala yaf'ilu. Kapan fa'ala di kasrah ain mudhari'nya yaf'ilu. Kata beliau yuksaru ati fa'alal maftuhi. Ini fa'ala yang di fathah ainnya yuksar di kasrah mudhari'nya yaf'ilu. Kapan? Fi wawi fa. Tempat yang pertama fa'ala yaf'ilu adalah kalau waw, yaitu kalau fa fiilnya huruf waw. Fa fiilnya huruf waw. Jelas ya? Kapan fa fiilnya huruf waw, maka dibaca fa'ala yaf'ilu. Contoh. Apa contoh? Coba. Fa fiil huruf waw. Berarti apa namanya itu? Kalau fa fiil huruf waw. Misal apa? Misal waw kita bilang. Misal kalau dikatakan dalam saraf, misal waw. Oh, misal ini huruf mu'talnya pertama. Waw berarti huruf ilahnya adalah waw. Atau simpelnya kalau kita sudah paham istilah tadi, kita langsung bilang fa'ala yaf'ilu tempat yang pertama pada misalul wawi. Nah, misal waw, yakni pada fi'il madi yang huruf pertamanya illat dan illatnya adalah waw. Contoh. Ayo, misal apa contohnya? Wari. Bukan warisa. Warisa tadi sudah masuk di fa'ila. Ini yang fa'ala. Wajada. Maka apa? Asalnya maka menjadi yajidu. Asalnya begini. Yau kan wajada kan fa'ala. Jadi kalau yaf'ilu menjadi yaujidu. Kan gitu ya? Yaujidu. Paham? Kemudian ini ditukar nih, harokatnya diputar, ditukarkan. Jadinya apa? Sudah langsung. Sudah kayak kemarin ya. Waw huruf ilat dia sukun, sudah tinggal dicoret. Menjadi apa? Yajidu. Huruf ilat ketika sukun langsung dihilangkan. Paham? Ilalul hazf. Mengilal dengan penghilangan huruf. Jadi wajada yaujidu. Waw huruf illat sukun tinggal hilangkan langsung menjadi yajidu. Jadi wazannya yajidu yaf'ilu. Asalnya yaujidu yaf'ilu yaujidu. Tapi karena wawnya huruf illat dan dia sukun langsung dihilangkan menjadi yajidu. Ya. Apalagi wa'ada apa mudahnya? Ya'idu. Asalnya yau'idu. Dihilangkan juga o-nya, ya'idu. Apalagi? Warisa kan waqfa ala wazan kita bahas. Waqafa. Menjadi yaqifu. Asalnya yauqifu. Baik? Yauqifu menjadi yaqifu. Udah, contohnya banyak. Sudah ya? Ini yang pertama, wawifan. Ya.
Nah, jadi berarti kan misalul waw yaitu huruf illat yang huruf pertamanya fa fiilnya adalah waw, namanya misalul waw. Misalul waw kalau wazannya fa'ala, ingat kalau wazannya fa'ala, kalau wazannya fa'ila lain lagi, sudah berlalu fa'ila. Baik. Misalul waw kalau wazannya fa'ala maka mudaratnya ilu. Kemudian ada pengecualian. Ada pengecualian di mana dia misalul waw tapi ikutnya ke fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu ikutnya ke apa? Yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Jelas ya? Contohnya misalnya pengecualian yang pertama dulu. Pengecualian yang pertama yaitu kalau lam fiilnya huruf halqi, huruf tenggorokan. Sudah belajar tajwid kan? Apa huruf tenggorokan? A, H, A, O, H, Kh. 6. Huruf halqi kan, makhraj tenggorokan. Nah, walaupun di depannya waw, tapi huruf terakhirnya lam fiilnya adalah huruf-huruf tenggorokan salah satu dari 6, maka dia tidak ikut ke wazan fa'ala yaf'ilu. Jelas? Tidak ikut ke wazan fa'ala yaf'ilu, dia ikutnya ke mana? Fa'ala yaf'alu. Baik, pengecualian yang pertama. Pengecualian yang pertama kalau apa? Lamu halqiyun. Kalau lam fiilnya adalah huruf-huruf tenggorokan. Walaupun huruf pertamanya waw, tapi kalau lamnya adalah huruf tenggorokan, maka ikut ke mana? Yaf'alu. Ikut ke yaf'alu. Nah, ulangi. Misalul waw itu semua di fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'alanya, kalau wazannya fa'ala, maka mudaranya pasti yaf'ilu. Kecuali kalau lam fiilnya adalah huruf halqi yang 6, huruf tenggorokan. Salah satunya. Lam fiil artinya huruf terakhir, fa'ala lam fiil. Maka kalau dia fa'ala bukan mudaranya yaf'ilu tapi yaf'alu. Contohnya misalnya waqa'a. Ya. Waqa'a misal atau bukan? Misal karena huruf pertamanya waw. Baik. Tapi lam fiilnya adalah ain. Ain huruf tenggorokan. Waqa'a. Baik. Maka dia di sini ikutnya kemana? Yaf'alu menjadi yaqa'u. Asalnya sama. Yaqa'u. Nah, sudah dicoret karena dia huruf illat yang pakai sukun. Huruf illat sukun hilangkan. Yaqa'u, yaf'alu, yaqa'u menjadi yaqa'u. Nah, apa lagi? Contoh-contoh waw misal tapi lam fiilnya adalah huruf halqi tenggorokan. Wadoa ya, sama lah ya. Wadoa yadau sama ya. Walagha menjadi yalahu. Tanya yaulahu ya. Walagha yalahu. Sudah. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang pertama dari misalul waw yaitu kalau lam fiilnya huruf halqi tenggorokan. Ada 6. A, ha, a, ha, la, kha. Baik. Kalau pengecualian yang kedua satu kata saja.
Ini dapat rumus. Ini kan rumus ya. Pengecualian yang kedua cuma satu, yaitu wahaba. Wahaba yahabu. Ini dihafal saja. Wahaba yahabu. Satu kata tok pengecualiannya. Baik, satu kata tok. Wahaba kan misal ya. Ya, misal. Seharusnya kalau kita ikuti kias aturan jadinya apa? Yahibu. Ikut sana kan? Tapi dalam Al-Qur'an disebut yahabu. Yahabu liman yasha'u dzukura wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u al-dzukura. Wahaba yahabu. Ini pengecualian satu-satunya kata. Satu-satunya kata yang dia misal waw, bukan huruf alif ilangnya, tapi ikutnya kemana? Ke yaf'alu. Kalau di sini pengecualian rumus, ini pengecualian kata. Satu kata tok. Wahaba yahabu, bukan yahibu. Baik. Sudah. Nah, begini, ya begini dihafal supaya bisa membaca. Kan ingat sorf itu kan bagaimana cara membaca satu kata. Nah, yang kayak begini harus dihafal di luar kepala, harus terus diulang-ulangi. Ini kaidah seperti ini diulang-ulangi 100 kali. Setiap 100 kali sampai apa? Supaya lengket di pikiran, tidak lepas-lepas lagi. Baik, karena kalau kaidah seperti ini tidak dihafal, bagaimana cara membaca kata? Kalau kata yang sudah biasa didapat enak, kata yang baru. Baik. Dah. Ini selesai tempat yang pertama fa'ala yaf'ilu, yaitu misal waw pada ucapan penulis rahimahullah wawifa wawin fa, yaitu fa-nya berupa huruf waw. Baik. Dah. Tempat yang kedua au lazimin mudha'afi. Au lazimin mudha'afi. Tempat yang kedua yang fa'ala yaf'ilu adalah fi'il lazim dan mudha'af. Apa itu mudha'af tadi? Apa tadi mudha'af? Dia fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Fi'il sahih, artinya tidak ada huruf illatnya. Dia mudha'af artinya apa? Ada yang tasdid. Tapi ingat, dia lazim bukan muta'addi. Yang lazim toh, yaitu yang tidak bisa menasab maf'ul bihi, yaitu fi'il yang kalau kita kerja tidak melibatkan yang luar, kita sendiri. Ingat lazim kemarin cara pendekatannya ya, takrib zihninya. Fi'il itu dikatakan lazim kalau kita lakukan itu, kita sendiri yang terlibat, tidak ada yang berimbas keluar. Baik. Tempat yang kedua adalah tadi lazimun, fi'il lazim yang mudha'af. Dia tasdid. Kemudian dia fi'il lazim bukan fi'il muta'addi. Dan wazannya fa'ala. Ingat, wazannya fa'ala. Kita main di fa'ala. Tak ada lagi fa'ala, tak ada lagi fa'ala. Jadi kalau ada wazan fa'ala, kita lihat dia lazim, dia mudha'af, kecuali kalau dia misal waw ya. Kan begitu ya? Dia lazim, dia mudha'af, maka apa? Mudhari'nya dibaca apa? Yaf'ilu. Apa contohnya? Fa'ala, dia lazim dan mudha'af. Apa contohnya? Kalau lazim apa? Sifat pada diri, ya kan? Sifat pada diri, mau yang melekat atau tidak, gitu. Yang penting wazannya fa'ala. Contoh misalnya jalla artinya mulia, azza wa jalla. Ya. Jalla. Baik, apa mudhari'nya jalla? Yajillu. Jalla yajillu. Azza ya'izzu. Azza kan mulia dirinya mulia, tidak terkait dengan di luarnya. Dia lazim. Contoh apa tadi? Jalla.
Perhatikan jalla karena dia tasdid itu kan dua huruf ya. Kalau mau dijabarkan jadinya gimana? Jalla itu jalala wazan fa'ala jalala. Ya kan? Jalala. Kaidahnya kalau seperti ini di tasdid, di idgham tasdid jadinya jalla. Jalla. Dikatakan apa wazannya jalla? Jalala, fa'ala. Nah, sekarang kita mau jadikan yafilu. Kita main di sini dulu. Jalala menjadi yajlilu. Yajlilu. Baik. Yafilu. Karena kalau jalla kita memasukkan di yafilu agak sulit. Kita pecah dulu. Baik. Jalla, jalala. Fa'ala. Yafilu menjadi yajlilu. Lihat, yajlilu. Kata mereka ini ilal apa? Penggantian harokat. Kasrohnya lam dipindahkan ke jim, sukunya jim dipindahkan ke lam. Menjadi gimana? Jim yang tadinya sukun menjadi kasrah. Lam yang tadinya kasrah menjadi sukun. Apa wajahnya? Ya jillu. Ini ditasdid, diidgham. Jadilah jalla ya jillu. Baik. Jalla jalala. Yaf'ilu yajlilu. Yajlilu. Ditukar harokatnya menjadi yajillu. Ini ketukar. Jim yang tadinya disukun yajlilu ditukar dengan kasrah lam yang pertama. Yajlilu menjadi yajillu. Jadi kalau dalam apa wazannya yajillu? Apa wazannya yajillu? Yaf'ilu wazannya. Kok yajillu yaf'ilu nyambung dari mana? Nyambungnya kayak gini. Baik. Azza yang mulia. Ya'izzu. Baik. Farra lari saya sendiri dan menurut orang lazim. Farra yafirru. Baik. Farra yafirru. Bahasa apa sini? Nah, ini contoh-contoh yang lazim mudha'af. Sudah ya? Ini nanti dipelajari kali. Pokoknya sekarang tahunya gitu saja. Jalla yajillu. Azza ya'izzu. Farra yafirru. Baik, dan seterusnya. Baik. Sudah. Ini dua keadaan. Yang kedua, fa'ila dibaca yaf'ilu, yaitu lazimun mudha'af. Baik. Yang ketiga, tempat yang terakhir, tempat yang ketiga adalah kalau ain atau lam fiilnya ya. Ya huruf ilah bukan? Ya huruf ilah. Nah, huruf ilah. Gimana ya? Yang ketiga, ain fiilnya ya, apa namanya itu? Ain fiil huruf ya. Ajwaf apa? Ajwaf ya.
Ajwaf ya. Dengan tadi ajwaf tadi apa? Ajwaf lubang, berarti di tengah-tengah. Berarti ain fiilnya huruf illah. Kalau dia ya berarti namanya ajwaf ya. Atau lam fiilnya ya, apa itu? Naqis. Naqis ya. Fiil madi yang wazannya fa'ala, kemudian dia ajwafiyah atau naqisiyah, maka mudhari'nya fa'ala yaf'ilu. Langsung contoh. Ajwafiyah apa? Ba'a yabi'u. Baik. Ba'a yabi'u. Ba'a apa aslinya? Asalnya baya'a. Baya'a fa'ala. Lihat huruf tengahnya ya. Naqis, ajwaf. Baik. Karena dia ajwafiyah, maka baya'a menjadi baya'a. Yaf'ilu menjadi yabyi'u. Yaf'ilu yabyi'u. Kalau ada huruf asli sukun, huruf sahih sukun, huruf illah harokat ditukar menjadi apa? Yabi'u. Karena begini, yang paling layak disukun itu huruf illah, huruf cacat layak disukun. Kalau ada huruf sahih disukun, huruf illah malah berharokat, ini ditukar, orang Arab menukar. Jelas ya? Harokat itu lebih diutamakan kepada huruf sahih. Sukun dikasih ke huruf illah, makanya mereka tukar, namanya apa namanya? Ditukar apa harokatnya. Jadi yabyi'u yaf'ilu menjadi yabi'u. Baik. Baya'a. Kalau ada huruf illah berharokat sebelumnya fathah, maka dirubah jadi alif. Dikatakan apa? Ba. Berarti alif ini asalnya apa? Ya. Dari mana kita tahu asalnya alif ya? Lihat mudhari'nya. Oh yabi'u. Berarti alif ini asalnya ya, yabyi'u. Baik. Gak usah dipentingkan dulu itu. Nanti di pembahasan nakal. Apa ilal? Intinya kalau ajwaf ya wazannya fa'ala, maka mudhari'nya yaf'ilu. Ba'a yabi'u. Nah. Kemudian apa contoh naqisiyah? Naqisiyah. Ata, enggak. Contohnya apa? Rawa. Alif itu kan asalnya apa? Ya, rawa ya asalnya. Makanya mudhari'nya yarwi. Rawa yarwi. Berarti rawa asalnya rawa ya. Contohnya rawa menjadi apa? Yarwi, yaf'ilu, yarwi. Alif ini asalnya apa? Asalnya apa? Ya. Makanya rawa ini sebenarnya naqis ya. Sama sini rawa yarwi. Baik. Udah. Contoh lain, Roma sama. Mulainya yarmi. Dari mana kita
ya, asalnya romaya. Romaya. Karena dia huruf illah berharakat dirubah jadi alif, roma. Mana buktinya alif ini asalnya ya? Lihat di mudareknya. Lihat di masdar. Apa masdarnya roma? Masdarnya roma. Romyun. Baik, romyu. Romyul jimar, melontar jumrah. Romyu. Baik. Apa masdarnya rawa? Rawa yarwi riwayatan ya, riwayatan. Maka untuk mengetahui huruf aslinya bisa dilihat di mudareknya atau dilihat di masdarnya. Baik, cukup dulu. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nanti setelah kita selesai ini wazan fa'ala baru kita buatkan tugas insyaallah. Bagi yang tidak menghafal nazamnya. Betul.